warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, salam kreatif, salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku di seluruh Indonesia. Hari ini tetap kita semangat pagi, tunjukkan bahwa kita dengan semangat pagi, senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang, akan mengantarkan semangat kita bahwa kita sehat walafiat untuk mewujudkan karya-karya dan mimpi cerita kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswaku di seluruh Indonesia, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai penulisan makalah ilmiah. Nah, teman-teman yang selama ini sudah belajar masalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa daerah atau bahasa apapun dari 34 provinsi di Indonesia, tentu memiliki salah satu bagian penting untuk bisa tetap menggunakan bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang santun. Itu menjadi kolaborasi yang sangat sinergis. Karena apa? Dengan menggunakan bahasa yang benar, bahasa Indonesia yang baik, bahasa yang santun, itu akan menjadi bekal bagaimana kita bisa melaksanakan 5B. B pertama bersilaturahmi, B kedua berkomunikasi, B ketiga berkolaborasi, B keempat beraksi, B kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita belajar bahasa Indonesia tentu tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang kemarin saya ceritakan. Bagaimana kita tahu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, bagaimana kita tahu tentang fungsi bahasa Indonesia, bagaimana kita tahu tentang kalimat efektif, bagaimana kita tahu tentang keberagaman bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana fungsi bahasa ketika digunakan dalam situasi formal maupun situasi non formal. Baiklah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika teman-teman ini kuliah, para mahasiswaku kuliah, tentu tidak bisa melepaskan diri bahwa kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, ya, atau kalau itu teman-teman melakukan aktivitas untuk menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk ilmiah, itu bisa dilihat ketika menulis ilmiah itu ada dua pilihan. Satu, menulis ilmiah populer, yang kedua menulis ilmiah teknis. Nah, yang pertama kalau kita menulis ilmiah, ya, menulis ilmiah populer itu untuk media cetak, seperti ketika kita menulis opini, menulis gagasan dengan ide dan fakta data empirik yang kita miliki, lalu kita tuangkan dengan ide, gagasan, dan opini kita. Itu nanti akan menjadi opini yang bisa dituangkan dalam bentuk gagasan, lalu medianya bisa dituangkan ke media cetak, media online, majalah cetak atau majalah online. Nah, yang kedua, ketika kita mau menulis ilmiah teknis, menulis ilmiah teknis ini teman-teman bisa mewujudkan dalam bentuk satu, dalam bentuk makalah ilmiah, dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk penelitian, dalam bentuk laporan observasi atau best practice dari proses penulisan laporan penelitian mini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan coba bahas bagaimana kita menulis makalah ilmiah. Ini. Jadi kalau mahasiswa di Indonesia, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pernah ikut mata kuliah bahasa Indonesia, kalau sampai tidak bisa menulis makalah ilmiah, wow, tentu akan menjadi sebuah pertanyaan. Lalu kenapa kok belum bisa menulis makalah ilmiah? Nah, ini. Oleh karena itu yang pertama, kita akan memilih topiknya. Topik ini bisa sekaligus menjadi judul. Nah, jadi kalau kita menulis makalah ilmiah, tentu kita akan memilih topiknya yang sekaligus bisa kita jadikan judulnya. Nah, mengapa demikian? Karena topik inilah yang nanti akan bisa kita gunakan sebagai bagian proses penulisan makalah ilmiah kita. Yang pertama, misalnya kita akan menulis makalah ilmiah tentang peran generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia. Ini. Jadi topiknya sekaligus bisa menjadi judul, peran generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia. Pertama, dari judul ini kita sudah pilih, kita tetapkan judul. Nah, jadi peran generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia. Lalu di bawah judul itu kita tuliskan bagaimana kita identitas nama kita. Misalnya namanya Muhammad Marfan. Nah, Muhammad Marfan. Jadi
dari Muhammad Marfan ini nanti akan ditulis misalnya prodi bahasa Indonesia atau misalnya prodi D3 Akbara, D3 Digital Business Akbara. Jadi ini menjadi salah satu identitas nama. Lalu bawahnya dikasih alamat emailnya, misalnya marfan@gmail.com. Itu. Jadi pertama judul peran generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia. Lalu bawahnya identitas nama, Muhammad Marfan, prodi Digital Business Akbara Surakarta. Lalu bawahnya lagi marfan@gmail.com. Jadi judul sudah, lalu identitas sudah. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah menuliskan abstraknya. Abstrak. Nah, abstrak itu akan bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan, merupakan intisari dari makalah yang kita tulis, ya, abstrak. Jadi abstrak itu kata kunci, ya. Abstrak itu kata kunci intisari yang bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan singkat. Mungkin bisa tulisan ini jumlahnya kalau dibuat kata-kata mungkin sekitar 250 kata. Jadi abstrak lalu dituangkan di situ. Kalau itu bentuk penelitian, isinya tujuan penelitian, masalah penelitian, kemudian hasil penelitian, kemudian simpulannya. Tapi kalau itu makalah ilmiah biasa dari tulisan gagasan ataupun ide dan fakta empirik, itu kita tuangkan ide gagasan sesuai dengan komponen-komponen intisari dari tulisan kita. Lalu di bawahnya dikasih kata kunci. Kata kunci berisi 3-5 kata kunci. Misalnya tadi peran generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia. Kata kuncinya generasi muda, kemudian peran, kemudian melestarikan, kemudian bahasa, kemudian Indonesia. Nah, itu sudah menjadi kata kunci. Tujuannya apa kita beri kata kunci? Tujuannya adalah untuk menjadi kata kunci pencarian makalah-makalah kita ketika misalnya di Google atau mungkin di mana itu menjadi kata kunci, ya. Judul sudah, identitas sudah, abstrak sudah, kata kunci sudah. Sekarang bagian pendahuluan. Jadi A, bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini silahkan diungkapkan fakta dan data empirik yang membuat keresahan kita mengapa generasi muda harus ambil peran untuk melestarikan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, tujuan dilestarikan apa? Itu kita kemukakan dalam paragraf ke paragraf. Kemudian yang ketiga, mengapa harus generasi muda? Kok tidak generasi tua? Kok tidak generasi lansia? Kok tidak generasi anak-anak? Nah, ini dijelaskan di situ. Sampai akhirnya disimpulkan bahwa peran penting generasi muda sangat dibutuhkan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus kita tuangkan di latar belakang atau di bagian pendahuluan, ya. A. Kemudian B kita bahas. Jadi kalau di awal tadi ada 3 permasalahan, mengapa harus dilestarikan, mengapa harus generasi muda, tujuan pelestarian apa. Nah, ini terus dituangkan yang B. B ini intinya pembahasan. Nah, pembahasan pertama membahas tujuan pelestarian bahasa Indonesia. Kita ungkapkan mengapa pelestarian bahasa Indonesia harus dilestarikan. Itu diungkapkan dengan berbagai fakta dan data empirik, dukungan bagaimana peran dan fungsi bahasa Indonesia karena bisa menyatukan berbagai suku, bangsa, agama, ras, golongan di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Sehingga kalau itu nanti diungkapkan, lalu akan terungkap mengapa harus generasi muda. Karena generasi muda Indonesia itu menjadi calon pemimpin masa depan yang tentunya akan memiliki peran penting bagaimana kita mengembangkan proses itu. Dan itu akan menjadi salah satu bagian penting untuk bisa dikemukakan bagi seluruh generasi muda di Indonesia. Yang ketiga, peran penting atau strategi pelestarian bahasa Indonesia seperti apa yang dilakukan oleh generasi muda melalui